Dan tentunya nanti di malam Natal dan puncak tahun baru, harapan kita tentunya kita himbau kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatannya lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat doa untuk Sumatera, doa untuk dari Mabes. Kita tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun. Tadi kami sempat berbincang-bincang langsung kepada masyarakat dan memang mereka rata-rata memilih kereta menjadi salah satu pilihan favorit karena memang ada beberapa kenyamanan yang mereka rasakan sehingga kemudian mereka bertahan, antara lain tepat waktu, dan kemudian kita lihat tadi di tempat-tempat sambil menunggu ada juga tempat-tempat untuk main anak, ada tempat laktasi, ada tempat kesehatan, dan juga berangkatnya tepat waktu itu juga menjadi salah satu alternatif, dan mungkin ada insentif-insentif lain nanti Pak Menhub yang jelaskan. Namun di satu sisi saya tadi melihat bagaimana menghadapi situasi terkait dengan potensi hujan karena ada ramalan BMKG tadi sudah dilaporkan mulai dari perbaikan jalur dan kemudian juga penambahan wilayah jalur-jalur kereta yang mungkin perlu ada penambahan batu-batu dan sebagainya. Dan kemudian tadi juga kita lihat direkrut 2.000 lebih ya personel untuk menambah perkuatan. Salah satunya adalah mengantisipasi apabila terjadi bencana. Dan tadi kita tanyakan bahwa titik-titik yang kemungkinan akan terjadi masalah karena dampak hujan yang tinggi tadi sudah terdetek dan sudah dipersiapkan personel. Saya kira kita hanya ingin memastikan bahwa manakala terjadi situasi yang personel-personel harus siap, khususnya apabila ada bencana, baik peralatan, sarana prasarana, personilnya, dan titik-titik terdekat, semuanya kita harapkan betul-betul bisa respon cepat, sehingga kemudian terkait jalur bisa diatasi, permasalahan-permasalahan yang ada bisa segera diatasi, dan ini tentunya menjadi bagian dari apa yang diperintahkan Bapak Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap libur Nataru ini, khususnya terkait dengan layanan-layanan yang dipilih oleh masyarakat. Kemudian kita tadi cek juga bahwa kemungkinan prediksi peningkatan pembelian tiket tertinggi di tanggal 28 Desember ya. Dan memang saat ini juga sudah meningkat dari hari biasanya. Tadi dilaporkan yang biasanya 70.000 sampai 80.000 per hari ini tadi sudah ada yang di atas 200 ya, 200.000, 219.000, dan akan terus meningkat sampai dengan tanggal 28 Desember nanti. Saya kira saya pesan karena memang trafiknya padat sekali, kemudian jumlah masyarakat juga sangat banyak. Tentunya tolong seluruh petugas yang ada antisipasi jangan sampai ada permasalahan-permasalahan kriminalitas, dan petugas-petugas yang ada tolong waspada. Pos-pos sudah ada, masyarakat yang kira-kira memiliki keluhan apa saja silahkan untuk dilaporkan di pos-pos pengaduan yang ada. Saya kira itu sebagai tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolri beserta jajaran, Pak Dirut PT KAI beserta jajaran, dan juga Pak Dirjen Kereta Api beserta jajaran Kementerian Perhubungan. Teman-teman media, tadi kami menyaksikan atau melihat
program pemerintah yang diantaranya ada salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan angkutan Nataru adalah angkutan motor gratis untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama Nataru. Untuk program angkutan gratis ini kami menyediakan sebanyak untuk 5.500 kendaraan bermotor roda 2 yang akan meliputi kurang lebih sekitar 12.700 penumpang. Program ini adalah sebagai bagian dari bentuk kehadiran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan angkutan Nataru, di mana program ini untuk meringankan biaya bagi para saudara-saudara kita yang akan melaksanakan perjalanan selama Nataru. Ini juga mendorong kepada masyarakat untuk lebih menggunakan angkutan umum, dan juga harapannya bahwa dengan program ini maka penggunaan kendaraan roda 2 di jalan itu akan berkurang. Kami tentu berharap bahwa nanti ke depannya baik dari KAI dan juga Kementerian Perhubungan akan meningkatkan program ini sehingga untuk memicu animo dari masyarakat agar mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di jalan selama angkutan Nataru. Saya rasa demikian Pak Kapolri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2. Angkutan gratis masih ada yang sisa nggak? Masih ada. Masih ada. Sudah 86%, kurang berapa persen tadi? Masih ada 60%. Ya. Iya. Jadi terpakai. Jadi yang belum teralokasi. Curut kan? Curut Kak Ayu. Ya, untuk program motor gratis, angkutan motor gratis ini, itu statusnya sekarang itu masih 41%. Jadi available seat-nya itu masih ada 59%. 59%. Untuk kursi penumpang biasa yang sudah melakukan pembelian itu adalah 86% sampai dengan 4 Januari dari 3,5 juta tempat duduk yang kita sediakan. Yang paling tinggi itu adalah tanggal 25, tanggal 28, sama tanggal 1. Tapi masih kemungkinan akan ada. Rata-rata yang seperti saya sampaikan tadi adalah 86% okupansi rate, load factornya, plus dengan rata-rata per hari itu yang GoSo itu 5-6%, berarti itu ada sisa sekitar 8-9% rata-rata setiap harinya. Baik, jadi tentunya untuk Nataru ini kita membagi pengamanan dan pelayanan. Yang pertama kan terkait dengan masyarakat yang akan melaksanakan mudik, itu yang pertama. Baik yang melalui jalur darat, jalur kereta, jalur udara, dan jalur laut. Kemudian tentunya kita juga akan melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap ibadah ataupun misa Natal. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat melaksanakan pelayanan terkait dengan masyarakat yang akan melaksanakan misa Natal di wilayah yang terdampak di Tapanuli, dan beberapa gereja saat itu sudah bisa melaksanakan. Dan tentunya nanti di malam Natal dan puncak tahun baru, harapan kita tentunya kita himbau kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatannya lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat doa untuk Sumatera, doa
untuk negeri. Jadi kami tidak memberikan rekomendasi untuk penggunaan kembang api di akhir tahun karena kita tahu situasi saat ini semuanya sedang menghadapi situasi yang kita harapkan kita merasakan suasana kebatinan yang sama dan kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang terdampak bencana di Sumatera. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, teman. Ya tentunya secara teknis nanti Polda yang akan menghimbau dan tapi yang jelas dari Mabes kita tidak memberikan izin untuk pelayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun. Khusus untuk operasi ini kita melibatkan 234.000 personel, itu di luar kegiatan yang di bencana. Kita bagi di dalam pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu, di mana pos terpadu adalah pos yang di dalamnya berisi institusi-institusi yang dibutuhkan di dalam pelayanan Nataru, sehingga kemudian dalam kegiatannya bisa terintegrasi dan sinergitas dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Saya kira itu. Cukup ya? Oke, teman-teman. Yang butuh data ada media center di kanan lokasi ini ya. Oke, makasih. Yang aktor. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.